Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Markus pasal yang ke-9. Markus pasal yang ke-9. Kita akan membaca ayat 21 sampai dengan 24. Kita fokus merenungkan ayat 24, tapi kita akan membaca mulai ayat yang ke-21. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan sering kali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini." Bapak Ibu, kalau kita membaca kisah yang ada dalam Markus 9 ini, kita mungkin juga akan melakukan atau mengalami hal yang sama. Sudah bayangkan seorang orang tua, ayah, yang sudah bertahun-tahun berusaha supaya apa yang menimpa anaknya itu bisa diatasi. Anaknya kerasukan setan. Dia ingin supaya anaknya dilepaskan. Kalau kita membaca dalam kisah itu, tentu dia sudah pergi kemana-mana mencari pertolongan, bertahun-tahun mencari pertolongan, tapi tidak bisa. Ya, karena di sini jadi dikatakan sudah berapa lama? Jawabnya sejak masa kecil. Berarti sudah lama. Mungkin sudah berapa kali dia minta tolong orang atau mencari pertolongan, tapi nggak pernah ada jawaban. Nggak pernah selesai. Hingga mungkin muncul secerca harapan karena mendengar Yesus dan murid-muridnya melakukan mujizat di berbagai tempat, termasuk pengusiran setan. Tapi harapan yang begitu besar itu kembali putus, memudar ketika murid-murid Yesus tidak bisa melakukan juga. Maka putus asalah dia. Nah, tapi keputusasaan itu mulai ada lagi kebangkitannya. Mulai coba percaya ketika dia langsung ketemu dengan Yesus. Maka ketika Tuhan Yesus bertanya, dia ada sedikit harapan. Saudara, perkataan sebab itu jika engkau dapat. Guru, semua orang nggak bisa melakukan apa-apa. Termasuk murid-muridmu. Emang kamu dapat? Perkataan itu bisa kita artikan begitu. Tapi di sisi lain perkataan itu bisa, guru, selama ini orang nggak bisa lakukan apa-apa. Kamu dapat kan? Sudah, ini ada dua hal yang antara percaya dan tidak. Antara ada harapan dan tidak. Pasti akan nggak bisa lagi. Pasti akan nggak bisa lagi. Dan Yesus menjawab, apa katamu jika engkau dapat? Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Sudah perhatikan reaksi ayah itu. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Sudah bisa dapat ya. Saudara, dalam setiap kehidupan kita, dalam mengikut Tuhan, kita bisa belajar dari kisah ini. Ada kejujuran yang sangat manusiawi dari seorang ayah ini. Sebuah teriakan yang lahir dari percampuran. Yang saya katakan tadi, antara harapan dan keputusasaan. Antara percaya dan tidak. Ia datang kepada Yesus bukan dengan iman yang besar, tetapi dengan iman
yang retak, yang lemah, dan penuh kontradiksi. Namun justru dari tempat yang rapuh itulah mujizat terjadi. Saudara, dalam kehidupan iman kita, bagaimana Tuhan berkarya. Allah tidak menunggu kita menjadi sempurna, baru Ia menyentuh hidup kita. Tidak menunggu sempurna. Bahkan ketika kita belum kuat untuk percaya, Tuhan melakukannya. Saudara, Tuhan bekerja bukan setelah iman kita kuat. Tetapi justru di saat iman kita berada pada titik yang paling kecil. Saudara, adakah sudah pernah merasa Anda ada dalam titik terendah dalam iman saudara? Ayah itu datang dengan dua realitas. Realitas yang pertama, aku percaya. Berarti ada harapan yang tersisa. Realitas kedua, tolong aku yang tidak percaya. Karena nyaris kepercayaannya itu hilang, kecil. Ketakutan yang masih kuat, yang membuat ayah itu berkata demikian. Saudara perhatikan, Yesus tidak menolak dua-duanya. Yesus menerima keduanya. Baik percaya yang tersisa, yang kecil, maupun ketidakpercayaan atau ketakutan yang kuat. Saudara, bagi kita yang sedang berada di titik yang paling redup, ketika doa terasa hambar, sudah doa sekian lama, mungkin bahkan sudah bertahun, tetapi saudara tidak mengalami atau tidak menemui jawaban. Ketika pelayanan saudara merasa berat mungkin. Ketika saudara merasa janji Tuhan seperti lambat. Dan ketika berbagai persoalan Anda hadapi. Dan Anda tidak bisa mengatasinya. Mungkin kita mulai bertanya, masih bisakah aku percaya? Masih adakah harapan di dalam Tuhan? Mungkin kita bertanya demikian. Firman Tuhan yang hari ini kita baca sebenarnya berbicara demikian. Imanmu yang kecil ketika diserahkan lebih berharga daripada imanmu yang besar, tetapi dipendam. Iman ayah itu yang kecil diserahkan kepada Tuhan lebih berharga dari iman siapapun yang besar, tapi dipendam. Jika engkau dapat Tuhan, tolonglah kami, kasihanilah kami. Saudara, iman bukan soal besar kecil sebenarnya. Dari kisah ini kita belajar. Tetapi iman adalah soal kepada siapa kita menyerahkannya. Harapan kita, kepercayaan kita, iman kita yang kecil itu. Ketika kita percayakan kepada Tuhan, justru dalam situasi itu, Tuhan melakukan perkara besar. Saudara, pertumbuhan iman bukan sebuah lompatan raksasa, tetapi langkah-langkah kecil yang terus dihidupkan oleh kasih karunia. Pertumbuhan iman itu bukan langkah raksasa yang besar, spektakuler, yang sering banyak orang kagumi. Tapi langkah-langkah kecil yang terus dihidupkan oleh kasih karunia. Semangat rohani tidak selalu menyala dengan terang.
Api rohani tidak selalu menyala dengan terang. Terkadang ia hanya berupa bara. Tetapi Tuhan adalah Allah yang tidak memadamkan sumbu yang pudar sekalipun nyalanya. Tuhan tidak memadamkannya. Saudara, dengar baik. Seringkali titik terlemah kitalah yang menjadi tempat Tuhan Allah menyatakan diri paling kuat. Sudah dengar baik? Seringkali titik terlemah kitalah yang menjadikan tempat Tuhan Allah menyatakan diri paling kuat. Ada beberapa pertanyaan yang perlu kita refleksikan dalam diri kita pribadi-pribadi. Di bagian mana imanmu melemah akhir-akhir ini? Di bagian mana? Apa seruan jujur yang ingin kau ucapkan kepada Tuhan hari ini? Tuhan, jika engkau dapat. Tuhan, apakah engkau bisa? Saya tidak tahu seruan apa. Tapi seruan jujur apa? Dan yang terakhir, maukah engkau mempercayakan imanmu yang kecil itu ke tangan Kristus? Maukah engkau mempercayakan imanmu yang sedang redup itu ke tangan Kristus? Hatiku percaya, amin Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Tuhan, ketika kami merasa tidak mampu percaya sepenuhnya, dekatkan kami kepadamu. Engkau tahu betapa rapuhnya kami dan Engkau tidak pernah menolak kejujuran kami. Terimalah iman kami yang kecil ini. Terimalah harapan kami yang sangat tipis ini. Terimalah hati kami yang sangat lelah. Bekerjalah di dalam diri kami ya Tuhan, seperti hanya Engkau yang mampu. Nyalakanlah kembali api yang meredup dalam hidup kami, dalam iman kami. Dan bimbing kami melangkah dengan kekuatan yang berasal daripadamu. Kami percaya Tuhan, tolonglah bagian diri kami yang belum mampu percaya ini.